Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melanjutkan dulu materi yang tadi terhambat oleh gangguan internet ya. Masih di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok ini dan gagasan pendukung sudah kalian terima di tema subtema 1 di video pembelajaran sebelumnya. Di sebelumnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Sebenarnya ini sudah kalian kerjakan di tugas kemarin berupa mengerjakan tugas membentuk bagan. Yang pertama, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bacalah paragraf dengan seksama. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti dan dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Contohnya kita lihat, pertama gagasan pokok. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keberagaman bahasa di Indonesia tidak membuat bahasa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari paragraf ini, kalian akan diminta mencari pertama, untuk mencari gagasan pokok itu harus mencari kalimat utamanya. Di manakah kalimat utamanya? Ingat, kalimat utama itu biasa terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf atau intinya ada di campuran atau ada di tengah cerita ini ya. Kebetulan contoh ini ada di awal paragraf ya. Kalimat utamanya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak dan bahasa Jawa serta bahasa Sunda. Inilah kalimat utamanya yang berisi gagasan pokok. Yang lainnya adalah gagasan pendukung yang menjelaskan kalimat inti di atas ya. Kita gambarkan dalam bagan seperti ini. Kalian kemarin sudah membuatnya. Yang bertanya kemarin, Pak, digambar atau tidak? Ya, ini harus digambar karena ini adalah submateri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dituliskan di tengah sebagai inti dari cerita dalam paragraf, dan gagasan pendukungnya ada di cabang-cabangnya ya. Pak, ditulis semua apa tidak kalimatnya? Ditulis semua ya. Yang kalimat intinya ada di tengah-tengah, dan kalimat yang lain berarti kalimat pendukung, gagasan pendukungnya itu ada di cabangnya ya. Itu adalah materi bahasa Indonesia yang kemarin kalian sudah pelajari. Terus muatan IPA-nya. Muatan IPA yang pertama kemarin adalah cara menghasilkan bunyi benda ya. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar ya. Contoh yang mudah adalah pita suara kalian ini ya. Pita suara kalian ada di sini. Jika pita suara kalian ini rusak, maka kalian tidak bisa mengeluarkan suara ya. Contoh yang lainnya ada senar gitar yang dipetik. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Kita akan lihat ada contoh dengan alat musik. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama, kita akan sekaligus mengenalnya. Ada biola. Biola dimainkan dengan digesek ya, dengan dagu dan pundak ya. Memainkannya dengan cara digesek. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar ya. Dari senar yang bergetar, senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Contoh yang kedua ada alat musik marakas. Nah, ini kemarin yang kalian bertanya-tanya tentang marakas itu seperti apa. Ini alat musiknya seperti mainan pada bayi. Marakas yang digoyangkan menghasilkan bunyi butiran dalam marakas
yang saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Contoh yang ketiga adalah gendang. Gendang ini ada membrannya berupa kulit ya. Gendang itu mainkannya dengan dipukul. Kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Itu untuk materi IPA yang pertama. Selanjutnya ada muatan IPS. Muatan IPS-nya berkaitan dengan muatan agama. Ya, keragaman budaya berupa keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama yang diakui oleh agama, yaitu yang diakui oleh MUI, ya, majelis yang diakui oleh negara. Contohnya yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah gambar menara Kudus di Jawa Tengah sana, ada di Kudus. Ya, kalian sudah pernah ke Kudus atau belum? Ini ada menara Kudus yang terkenal masjidnya. Selanjutnya kita membahas keragaman agama ini secara global karena ini sudah ada di pelajaran agama. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Hari besarnya ya, ada Idul Fitri, ada Idul Adha yang kemarin, ada tahun baru Hijriah besok, ya, ada Maulid Nabi, dan ada Isra Mi'raj. Untuk agama Kristen ada kitab suci berupa Alkitab, tempat ibadahnya ada di gereja, ya. Hari besar keagamannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Agama selanjutnya ini yang hampir mirip-mirip dengan sama, yaitu agama Katolik. Kitab sucinya juga Alkitab, tempat ibadahnya juga gereja. Hari besar keagamannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Agama selanjutnya ada agama Hindu. Kitab sucinya berupa kitab Veda, tempat ibadahnya ini pura, ini contoh pura ya. Hari keagamanya hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi. Agama yang selanjutnya adalah agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya ada di wihara. Hari besar keagamannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Ini contoh wihara. Selanjutnya ada agama yang disahkan oleh presiden kita yang ketiga ya, dulu agama Konghucu. Ada yaitu kitab sucinya ya Sisu Wujing, tempat ibadahnya ada di Kelenteng. Ya. Kalian pernah melihat ini di mana Kelenteng? Di daerah kalian ada tidak? Terus hari besar keagamaannya adalah tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Itu untuk muatan IPS-nya. Terus lanjut, kemarin ada muatan PKN dalam video pembelajaran, yaitu tentang kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Tujuannya harus sama. Syarat kerjasama dinamakan kerjasama adalah harus ada tujuan yang sama yang hendak dicapai. Ya, kerjasama. Manfaat dari kerjasama yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama akan memudahkan pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dengan adanya kerjasama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, cepat selesai, ya. Lebih terasa rasa kekeluargaan. Contohnya kalian di rumah membantu orang tua kalian bekerja sama dengan cara mau menyapu halaman, menata tempat tidur, menyiapkan buku sendiri, belajar sendiri. Itu namanya sudah membantu orang tua. Terus selanjutnya ada kerjasama di lingkungan sekolah. Karena berhubungan kita masih dalam keadaan pandemi, kita sangat merindukan sekali suasana seperti ini di sekolah, ya. Kerja bakti dengan teman-teman sekolah,
tiket di kelas itu merupakan contoh kerjasama yang ada di sekolah. Ya. Untuk muatan matematikanya kalian sudah ini mengenal sudut. Ini di buku tematik masih ada mengenal sudut. Pak Guru lewati kemarin, tidak ada materinya. Pak Guru langsung ke materi pecahan karena mengikuti buku matematika yang ada yang kalian pegang. Ya, untuk buku tematik materinya menyatukan, ini materi sudut nanti ada di semester 2. Ya, ini materi sudut ada di semester 2. Pak Guru di sini akan menyinggung saja, tidak akan menjelaskan secara rinci. Nah, karena ini ada di buku tema, akan kita singgung sebentar. Ya. Mengenal sudut. Yang pertama kita lihat contohnya, mengenal sudut ada di lingkungan kalian. Contohnya ada bentuk-bentuk rumah. Nah, di sini dicontohkan rumah gadang memiliki sudut yang lancip. Ya. Kalian pernah melihat berarti ini di rumah makan Padang. Ya, ada logonya seperti ini, sudutnya lancip. Terus ada rumah kalian di pojok-pojokan ini ya, ada yang ini, nanti ini ada rumah Nuwo Sesat. Ini contohnya. Kita lanjut. Nah, ini materi harusnya ada di semester 2 sekarang. Di kurikulum yang dulu ini masuk semester 1, tapi sekarang masuknya di semester 2. Semester 1 didahulukan untuk pecahan. Yang pertama, dua garis lurus yang bertemu dalam satu titik itu akan membentuk suatu sudut. Nah, perhatikan yang sering ditanyakan dalam soal nanti adalah sudut dilambangkan dengan lambang ya, seperti cangkul. Nah, titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, ini namanya titik sudut. Dua garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Ya. Ini ada kaki sudut. Perhatikan, di sini ada kaki-kaki sudut, ada dua kaki sudut. Di sini M ke L itu berarti kaki sudut kita namai dengan kaki sudut ML. Kaki sudut yang kedua ada kaki sudut KL. Nah, daerah lengkung ini namanya daerah sudut. Nah, di sini biasanya nanti akan tertulis angkanya, namanya besaran sudut. Ini adalah daerah sudut yang ada garisnya nanti. Ya, kita lanjut. Jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi sudut lancip, yaitu besar antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya. Ini contoh sudut lancip. Sudut siku-siku besarnya adalah sudut 90 derajat. Nah, untuk lancip ini berarti kurang dari 90 ya. Jangan sampai 90. Kalau 89 berarti masih lancip. 88 masih lancip. Kalau sudah 90 nanti itu masuknya sudut siku-siku. Sudut tumpul yaitu besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180, kurang dari 180 ya. 90 sampai 180. Ya, kalau sudah 180 namanya adalah sudut lurus atau garis lurus. Mengukur sudut harus menggunakan alat bantu. Nah, nanti kita akan melihatnya di semester 2 akan lebih jelas. Besar sudut dapat diukur menggunakan satuan. Pengukuran sudut menggunakan sudut satuan yang menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan besar sudut satuan yang digunakan. Nah, ini derajat satuannya nanti dengan busur derajat alatnya. Alat bantu mengukur besar sudut dinamakan adalah busur derajat. Ini bentuknya. Ya, kalau sekarang dijual biasanya 2000-an kayaknya. Sekarang 2000-an di toko terdekat kalian. Di dekat rumah kalian, toko alat tulis pasti ada.
Bentuk busur derajat berupa setengah lingkaran dan memiliki dua skala yang ditandai dengan ada 0, ada titik atas. Lah, ini titik titik asal yang kecil ini kan namanya derajat, dibaca dengan derajat. 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nih. 0, 10, 20, 30 sampai 180, dan dari sini juga yang dalam ada 0, 10, 20, 30 sampai 180. Ya. Skalanya 0 derajat, dan ini adalah titik pusatnya, titik sudutnya, titik pusat sudutnya. Nah, ini adalah garis alas yang harus ditempelkan. Nah, skalanya ada skala dalam dan skala luar. Bisa nanti digunakan untuk mempermudah mengukur sudut. Ya. Cara mengukurnya kita lewati karena ini belum sampai materinya. Kita usah diperjelas sampai jelas. Terus yang pembelajaran SBTP-nya nanti berisi pola lantai dasar dalam tari. Kemarin terima kasih banyak sudah mengirimkan tugas tari, ya. Tari Bungong Jumpa, ya, mengiringi lagu Bungong Jumpa, tari Saman. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan berpindah-pindah pergerakannya atau pergeseran posisi saat menari. Nah, ini dinamakan pola lantai. Fungsi pola lantai dalam tari menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Contoh pola lantai gerakan pertama yaitu berjalan bersisian atau berpasangan dalam membentuk pola lantai barisan vertikal. Vertikal artinya tegak lurus, ya, lurus ke belakang, dari depan ke belakang, baris dua-dua. Nah, membentuk pola lantai barisan vertikal. Ini namanya bersisian atau berpasangan dua-dua membentuk pola lantai barisan vertikal. Vertikal artinya membentuk, kalau di dalam barisan berarti dua ke belakang. Ya. Pola lantai yang kedua adalah gerakan kedua. Setiap pasangan penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping, ke kanan, dan ke kiri secara berselang-seling. Ya. Barisan nomor 2 nanti ke kanan, barisan nomor 3 nanti ke kiri, barisan nomor 4 nanti ke kanan, barisan nomor 5 nanti ke kiri. Yang depan ajek. Nah, contohnya seperti ini. Ini pola lantai gerakan 2. Sebenarnya kalau pertemuan di kelas bisa langsung dipraktekkan, karena tapi ini pembelajaran online di rumah, kita hanya mengenalkan saja. Pola lantai gerakan yang ketiga yaitu setiap pasangan menari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Maksudnya apa? Horizontal itu berbaris secara horizontal, ya. Dari kanan ke kiri berpasangan dua-dua jadi satu barisan, ya. Pola lantai gerakan yang keempat adalah setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang, maju dan mundur di tempatnya, ya. Maju dan mundur. Ini seperti apa namanya, waktu kalian senam. Pola lantai gerakan yang kelima adalah setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran, ini pola lantai lingkaran. Nah, ini lingkaran, ini hanya materi pertama, masih mengenal pola lantai. Selanjutnya ada muatan IPA, pendengaran manusia. Kemarin sudah ada videonya, sampai ada 2 video yang menjelaskan bagian-bagian telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran, alat keseimbangan tubuh, dan yang sebenarnya yang ketiga adalah sebagai estetika. Nah, manusia kalau tidak memiliki telinga, bagu, ya. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, ini kalian sudah melihat di video pembelajaran kemarin. Ya, gambar ini materi ini akan keluar sampai ke ujian sekolah. Ya, ini materi esensial dari kelas 4 ini masuk nanti di kelas 6.
Daun telinga berfungsi adalah untuk menangkap getaran bunyi. Nah, secara tidak langsung ini ya, ini orang tua kalian ada yang menyebutnya kalau telinganya lebar, caplang. Nah, itu berarti telinganya dapat menangkap getaran bunyi lebih bagus. Terus yang kedua adalah lubang telinga. Ini yang sering kalian untuk membersihkan telinga masuk lewat lubang telinga ini, meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya, bagian daun telinga dan lubang telinga ini adalah telinga luar. Telinga tengah, kita lihat telinga tengah. Telinga tengah dimulai dengan liang telinga atau bagian dari lubang telinga bagian dalam, di depannya gendang telinga. Liang telinga menghalangi debu dan air untuk masuk. Nah, ini fungsinya untuk menahan kalian kemasukan air yang masuk ke dalam telinga. Kalau kalian biasanya kemasukan air pasti akan berdengung. Nah, di sini ditahan, ya, ditahan air masuknya di sini. Nah, biasanya ngungung, nah, nging. Nah. Terus gendang telinga menerima getaran bunyi dan menerusannya ke tulang-tulang pendengaran. Jatuh. Selanjutnya adalah tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran ke koklea. Ya, ini tulang-tulang pendengaran di belakang gendang telinga. Masuk, getarannya masuk ke koklea. Koklea itu yang seperti apa? Ini koklea adalah fungsinya adalah menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Di video kemarin kalian ada yang menyebutkan koklea itu rumah siput ya. Terus saluran tengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ini keseimbangan tubuh kalian ada di sini, saluran tengah lingkaran. Terus saluran estasius menghubungkan ruang telinga ke telinga tengah ke faring. Ya, ini saluran estasius masuk ke faring sini. Ya. Proses mendengarkan bunyi. Nah, ini yang sering masuk di soal-soal. Ini biasanya soal ini masuknya di soal pilihan ganda atau di uraian. Proses mendengarkan bunyi yang pertama adalah getaran dari sumber bunyi diteruskan ke menjadi gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi ini masuk merambat ke liang telinga. Dari liang telinga masuk bunyi menggetarkan gendang telinga. Ya, gendang telinga bergetar, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Ya, koklea menangkap getaran-getaran dari tulang-tulang pendengaran, mengirimkannya ke saraf. Sarafnya nanti dari saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, otak ini yang akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Oh, ini bunyi odong-odong. Oh, ini bunyi musik. Oh, ini bunyi yang lain. Itu fungsinya berkaitan dengan pendengaran. Kepekaan telinga sebagai indera pendengaran manusia itu, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ini Hz dibaca dengan Hz, satuan dari bunyi. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, ada orang yang dapat mendengar bunyi secara keras atau kuat. Ya. Tergantung masing-masing kekuatan gendang telinga dan alat-alat yang ada di telinga kalian. Indera pendengaran yang baik dapat mendengarkan dengan jelas asal sumber bunyi. Dan indera pendengaran yang baik dapat mendengarkan dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi.
Memelihara kesehatan telinga, telinga perlu dirawat kebersihannya ya. Ini telinga kalian harus dirawat. Caranya yaitu dengan membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih, atau kalian saat mandi dibersihkan ya. Telinga luar itu bisa digosok dengan ibu jari kalian ya. Jangan mengorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih masuk ke dalam sehingga semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT. Ya, ini disarankan jangan menggunakan cotton bud yang besar, ya, itu akan mengganggu, berbahaya. Jika ada suara yang memekakan itu bising, ya, berisik, ya, segera tutup kedua lubang telinga kalian agar telinga tidak rusak. Contohnya suara mercon, ya, dan lain-lain. Nah, melanjut materi bahasa Indonesianya, gagasan pokok dan gagasan mendukung dalam bentuk tabel. Yang pertama bentuknya bentuk diagram atau bagan. Yang kedua adalah bentuknya bentuk tabel. Nah, kita lihat contohnya sama. Kalian harus mencari gagasan pokoknya dulu dalam paragraf, ya. Contohnya seperti ini, ya. Dan dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Paragrafnya ada paragraf 1 tadi, ada paragraf 2. Gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa dituliskan. Ini caranya dalam bentuk tabel. Selanjutnya materi PPKN melanjutkan kerjasama di sekolah, yaitu kerjasama di kelas. Ini juga sudah ada di materi budaya Banyumasan tentang tata krama di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah piket di kelas. Ya, piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar kalian. Nah, untuk mengganti piket kelas kalian bisa piket di rumah kalian. Silahkan piket di rumah kalian dengan membersihkan lingkungan kalian, terutama lingkungan kamar kalian, lingkungan halaman kalian, ya, untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua. Terus dalam bentuk kerjasama yang lainnya ada yaitu mengumpulkan sumbangan. Nah, ini contoh mengumpulkan sumbangan berupa kotak sumbangan, ya, bisa berupa uang yang dimasukkan, atau sumbangan itu bisa berupa tenaga, bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian. Itu macam-macam. Sumbangan itu ditujukan untuk membantu atau meringankan teman kalian, saudara kalian yang sedang terkena musibah. Terus ada kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar kelompok yang harus dibagi-bagi pekerjaannya. Masing-masing harus memerankan peranannya dalam kelompok. Contohnya kerjasama kelompok adalah diskusi dalam membuat prakarya, presentasi di depan kelas. Sementara ini kita belum bisa melaksanakan. Masih ini lanjut lagi. Ini cara menggunakan busur, ya. Itu bisa kita lanjutkan lagi besok. Menggunakan busur, kalian harus memiliki busur. Di kelas 4 nanti ada tugasnya menggunakan busur. Terus materi SBDP-nya di pembelajaran 5 itu ada menari dengan lagu pengiring lir ilir ilir. Nah, ini sementara Pak Guru tidak tugaskan karena kemarin sudah menggunakan burung jumpa. Tariannya akan lebih indah. Cukup satu tarian kemarin dulu, jangan terlalu banyak, kasihan kalian menggunakan banyak waktu untuk mengambil videonya. Lagu ilir-ilir ini berasal dari Jawa Tengah, ya. Seperti apa lagunya? Ya.
kita bisa apply. Silahkan kalau kalian bisa searching juga ya. Ini Pak Guru bisa memutarnya sebenarnya. Ini nanti kita akan belajar tentang partitur juga. Di sini ada tanda kunci lagunya. Ini Andante. Andante itu apa? Kalian akan melihat nanti ini berupa tempo-tempo biramanya. Ada ini 2/3. Ya, ini materi yang di kelas 4 nanti seperti itu. Semester pertama mempelajari tentang partitur lagu. Kita skip, lanjut. Muatan matematikanya menaksir bentuk besar sudut, ini tidak usah karena waktu melewati. Materi matematikanya dilanjut ke materi pecahan. IPS-nya sama dengan materi yang ada di PAI. Makanya Pak Guru kemarin tidak menyinggung IPS-nya. Ya. Ini adalah contoh-contoh hari besar yang sudah kalian laksanakan setiap tahunnya. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan lain-lain. Contoh agama yang lain ada Natal, ya. Terus ada umat Hindu merayakan Nyepi, dirayakan setiap tahun baru Saka, ya, pada penanggalan Saka. Terus agama Buddha merayakannya dengan hari raya Waisak, biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur, ada di Magelang sana ya, dekat dengan Jogja sana. Besok kalau kalian kelas 6, kalau sudah tidak COVID, bisa tadi tur ke sana, ke Borobudur atau ke Prambanan ya. Selanjutnya ada tahun baru Imlek. Ini umat Konghucu merayakannya Imlek ya. Perayaannya setiap hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa ya, penanggalan Tionghoa. Ini contoh-contoh kerjasama di lingkungan. Tadi sudah di sekolah, sekarang di rumah kerjasamanya untuk muatan PKN-nya. Contohnya ada ronda, ini ronda malam bertujuan menjaga atau siskamling ya, bertujuan menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki. Nah, ini masih aktifkah di tempat kalian? Nah, silahkan cari tahu ke orang tua kalian, ronda masih aktif atau tidak. Terus ada kerja bakti. Kerja bakti contohnya banyak. Kerja bakti membersihkan lingkungan, kerja bakti membuat jalan, kerja bakti membuat jembatan, kerja bakti dalam acara keagamaan seperti kemarin ada sedekah bumi dan lain-lain. Itu namanya juga sama, berupa kerja sama. Terus ada gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah. Ini adalah kebudayaan yang harus kita teruskan ya. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian pada warga. Ini juga harus diterapkan kita pada akhir-akhir ini bagi tetangga kita, keluarga kita yang terpapar oleh COVID-19. Kita dapat membantunya dengan bergotong royong, memberikan sumbangan berupa makanan, berupa kebutuhan pokok setiap hari yang diberikan kepada penderita atau yang terpapar COVID sekarang ini ya. Terus ini yang akan menjelang kita di bulan ini ada hari besar kita, hari besar negara kita ya, persiapan hari kemerdekaan. Nah, ini biasanya kalau tidak ada COVID ini pasti ramai di setiap tempat, di setiap RT, setiap RW, setiap desa itu pasti merayakan dengan caranya masing-masing, mengadakan lomba, berbagai macam lomba. Seluruh warga yang berbeda suku, baik agama, warna kulit, semuanya tidak ada yang
dibeda-bedakan. Semuanya mempersiapkan kemerdekaan dalam rangka menyemarakan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini contoh gambarnya, Pak memberikan contoh Panjat Pinang. Ya. Bahasa Indonesianya adalah membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Ini melanjutkan dari tadi yang berupa tabel, berupa bagan ya tadi ya. Ini tujuannya adalah membuat ringkasan dan peta pikiran. Peta pikiran berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung, dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Jadi kalau meringkas itu tidak ditulis semuanya, cukup berisi gagasan pokoknya, terus ditambahi dengan gagasan pendukung yang dirangkum menjadi beberapa kalimat saja, tidak ditulis secara utuh ya. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat, jelas, tapi isinya masih tetap sama. Langkah-langkahnya sama dengan mencari gagasan pokok, yaitu dengan membaca sesama seluruhan teks, gunakan kalimat tanya. Nah, ini gunanya apa? Untuk meringkas itu kalian harus berisi tentang kalimat tanya yang ada muatan kalimat tanya, karena ini akan untuk mengetahui kejadian yang ada di dalam cerita ya. Yang ketiga adalah catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Buatlah peta pikiran. Peta pikiran itu seperti bagan yang di atas ya tadi ya, berupa gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Artinya dirangkum. Setelah dibaca, kita rangkum jangan terlalu panjang, jadi diperpendek. Merangkum atau meringkas namanya. Urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Urutannya jangan diacak. Paragraf 1 jangan diacak dengan paragraf kedua. Harus satu-satu. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 harus urut. Terus yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah penggunaan kalimat yang bahasa yang tidak efektif. Contohnya apa? Dan, atau, lalu, terus, terus. Nah, setelah ini, setelah itu, setelah ini, setelah itu. Nah, gunakan kalimat-kalimat yang efektif. Jangan mengulang-ulang kalimat yang sudah sudah dijelaskan di akhir. Nah, untuk penjelasannya materi ini sampai sini. Nanti Pak Guru akan mengambil nilainya seperti kemarin, mengambil di link Google ya, Google Form ya, langsung keluar nilainya. Silahkan nanti diklik nanti linknya ya, karena ini kendala internet. Nanti Pak Guru akan kirim tugasnya bisa besok ya. Tugasnya nanti berupa ulangan tentang materi ini semuanya ya. Pak Guru akan menuliskan membuat soalnya dari sini, dan juga dari video yang kemarin sudah dikirimkan kalian semua ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.